Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran fikih yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang saat ini kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga bisa membuat kita bahagia baik di dunia ataupun juga di akhirat kelak. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam pembahasan masalah sujud sahwi yang pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan terakhir kita telah membahas tentang apabila kekeliruan itu terjadi pada rukun salat. Apabila kekeliruan, kesalahan terjadi pada rukun salat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kekeliruan di dalam salat itu bisa terjadi pada rukun, bisa juga pada sunnah-sunnah muakkadah, bisa jadi terjadi pada sunnah yang selain daripada sunnah muakkadah. Nah, masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apabila kekeliruan itu terjadi pada rukun salat. Saya ulangi, apabila kekeliruan, kesalahan itu terjadi pada rukun salat. Dan Ustadz telah jelaskan kekeliruan pada rukun salat itu bentuknya ada bisa dua macam. Bentuknya bisa ada dua macam. Yang pertama adalah ragu, yang kedua adalah yakin. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau ragu, yang saya tuliskan, kita ulangi sedikit ya. Ada yang namanya kekeliruan, itu bentuknya keraguan. Ini kekeliruan dalam rukun. Keliruan dalam rukun. Rukun itu ada yang bentuknya ragu atau keraguan, ada yang bentuknya yakin. Nah, ragu ini contohnya seperti kalau kita ragu apakah kita sudah melakukan rukun ataukah belum. Misal kita ragu apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum. Atau di tengah-tengah sholat kita ragu, tadi saya sudah sujud sahwi, tadi saya sudah sujud, atau apakah saya sudah rukuk ataukah belum. Dan begitu pula pada rukun-rukun yang lainnya. Dan kita telah sebutkan yang berkaitan dengan ragu. Ini sudah selesai kita bahas perinciannya, sudah kita tulis di papan tulis pada pertemuan yang telah lalu. Ya, mungkin sedikit kita ulangi, kita ulangi secara cepat ya. Semoga ini bisa sempat. Sebagaimana janji Ustadz pada pertemuan yang telah lalu, ini kita akan ulangi lagi pada pertemuan yang kali ini. Baik, perhatikan semuanya dan diperhatikan catatan yang telah dicatat pada pertemuan yang telah lalu. Baik, di dalam masalah ragu pada saat kita sholat, ini kita berbicara masalah ragu atau keraguan. Keraguan itu, ini bentuknya ini di dalam masalah rukun. Ingat-ingat, dalam masalah rukun sholat, bukan di dalam masalah yang lainnya. Karena rukun ini adalah yang paling inti di dalam masalah sholat. Baik, ragu di dalam masalah sholat itu, ragu di dalam masalah sholat terkhusus pada rukun. Perhatikan di sini, bisa jadi keraguan tersebut pada niat dan takbiratul ihram. Ini adalah dua rukun yang
dengannya kita masuk ke dalam sholat. Niat dan takbiratul ihram. Apabila seseorang ragu pada rukun niat dan takbiratul ihram, dia ragu-ragu apakah tadi saya sudah berniat ataukah belum, apakah tadi saya sudah takbiratul ihram ataukah belum, maka perhatikan di sini hukumnya ada dua. Satu, apabila dia ingat setelah selesai sholat, artinya keraguan itu muncul setelah selesai sholat, setelah selesai salam, baru dia tadi ingat-ingat, oh kayaknya saya tadi belum takbiratul ihram pada saat awal sholat, oh kayaknya tadi saya belum berniat pada saat sholat, maka sholatnya terhitung batal, karena tidak tergambar seseorang bagaimana mungkin dia masuk ke dalam sholat sehingga sementara dia ragu terhadap niat ketika dia awal sholat atau takbiratul ihramnya. Yang kedua keadaannya adalah apabila ingatnya di tengah-tengah sholat, saat sholat. Ya, ini juga hukumnya sama, batal. Bila dia ragunya di tengah-tengah sholat, berarti sholatnya batal. Kecuali kalau ragunya cuma sebentar. Ragu terus ingat lagi, oh ternyata tadi saya sudah melakukannya. Maka yang demikian itu, jika misalnya keraguan itu berlangsung lama, terfikirkan, tadi saya sudah takbiratul ihram atau belum, tadi saya sudah berniat atau belum. Ini kalau misalnya berlangsung lama, maka berarti hukum sholatnya batal. Nah, kemudian yang juga kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, adalah apabila keraguan itu berada atau pada rukun selain niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Apa contohnya? Seperti misalnya Al-Fatihah. Contoh yang lain misalnya rukuk. Ragu apakah sudah rukuk ataukah belum. Contoh yang lain misalnya sujud. Contoh yang lain misalnya i'tidal. Contoh yang lain misalnya bangkit dari ruku. Ini termasuk rukun-rukun dan rukun-rukun yang lainnya. Apabila keraguan itu muncul pada rukun-rukun yang tadi kita sebutkan dan rukun-rukun yang semisalnya, yang penting selain daripada niat dan takbiratul ihram, karena kalau rukunnya itu yang kita ragu di dalamnya niat dan takbiratul ihram, maka ini tadi hukumnya kalau kita ingat setelah selesai sholat batal. Kalau kita ingat saat sholat juga batal, kecuali kalau ragunya cuma sebentar seperti kata Ustaz tadi. Baik, sekarang bagaimana kalau seandainya rukun selain niat dan takbiratul ihram ini yang kita ragu? Saat seseorang ragu apakah dia sudah membaca Al-Fatihah ataukah belum, apakah dia sudah rukuk ataukah belum, sudah sujud ataukah belum. Maka di sini yang masih ingat dicek lagi catatannya. Sini kemarin kita sebutkan bahwa hukumnya yang pertama, apabila keraguan tersebut muncul setelah sholat, maka keraguan tersebut tidak perlu digubris atau tidak perlu difikirkan. Jadi sholatnya tetap sah, dan keraguan tersebut tidak perlu difikirkan. Setelah sholat, bila keraguannya muncul, setelah sholat, hukumnya berarti sholatnya sah, dan tidak perlu dipikirkan.
Artinya tidak perlu digubris. Sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Yang berlalu biarlah berlalu apabila keraguan itu munculnya setelah selesai sholat pada rukun-rukun selain niat dan takbiratul ihram. Nah, sekarang masalahnya adalah apabila, perhatikan di sini, apabila keraguan tersebut, ini yang kedua ya, kita taruh di sini, muncul pada saat sholat. Perhatikan, muncul pada saat sholat. Perhatikan, muncul pada saat sholat. Maka kemarin Ustadz sebutkan hukumnya ada dua. Ada dua hukum atau ada dua kemungkinan. Ya. Apabila keraguan tersebut muncul, saya ulangi, apabila keraguan tersebut muncul, ya, dan dia telah sampai, ya, keraguannya muncul, ya, keraguan muncul. Perhatikan di sini, keraguan muncul saat sudah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat berikutnya. Perhatikan di sini, keraguan muncul pada rukun saat sudah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat yang berikutnya, maka berarti hukumnya adalah, perhatikan di sini, hukumnya adalah, ya, rakaat yang kita ragu dihilangkan. Ya, rakaat yang kita ragu dihilangkan. Baik. Bagaimana contohnya? Contohnya misal, Ustaz berikan contoh pada pertemuan yang telah lalu adalah sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Baik, ini rakaat yang pertama, ini rakaat yang kedua. Perhatikan di sini. Rakaat yang pertama ada rukun Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. Ada juga rukuknya. Nih kita sebutkan di antara rukun ada sujudnya. Perhatikan di sini. Nah, kemudian rakaat yang kedua pun juga ada rukun Al-Fatihah. Ada ruku. Ada sujud. Rakaat yang pertama berbeda dari rakaat yang kedua, karena rakaat di sini ada 2 rakaat. Perhatikan di sini, bila keraguan itu muncul terhadap sebuah rukun saat sudah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat yang berikutnya. Contoh seperti kita ragu apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama ataukah belum? Saya ulangi, kita ragu apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama ataukah belum. Namun keraguan tersebut muncul pada saat kita sudah masuk ke dalam surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Ya, jadi pada rukun yang sama, ini perhatikan rukun yang sama, di sini kita ragu-ragu. Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua pada saat sholat subuh, baru kita ragu. Tadi saya di rakaat yang pertama sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum? Bila keadaannya demikian, maka berarti kita hilangkan rakaat yang pertama ini. Dan ini dijadikan rakaat yang pertama.
Berarti nanti harus nambah lagi satu rakaat. Ini nanti jadi rakaat yang kedua. Dan di ujungnya nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Bisa dimengerti sampai sini? Ustaz ulangi sekali lagi ya biar jelas. Baik. Apabila keraguan itu muncul pada saat kita sudah sampai pada rukun sholat pada rakaat berikutnya. Kalau tadi contohnya Al-Fatihah, sekarang misalnya ruku. Pada rakaat yang kedua, ini rakaat yang kedua misalnya, kita ragu. Tadi di rakaat yang pertama saya sudah rukuk atau belum ya? Nah, kemudian pada saat kita ragu terhadap ruku ini, nyuman kita sudah ragunya itu di ruku di rakaat yang kedua, berarti hukumnya adalah rakaat yang kita ragu dihilangkan. Di sini rakaat yang kita ragu, berarti kita hilangkan. Berarti ini dijadikan rakaat yang pertama dan nanti kita tambah rakaat yang kedua. Lalu kemudian di ujungnya kita melakukan sujud sahwi. Baik. Ya. Kemudian, ini tadi yang pertama ya. Ini diperhatikan, diingat-ingat lagi. Baik. Yang kedua, apabila keraguan muncul ya saat atau sebelum sampai pada rukun yang serupa, maka hukumnya kembali kepada rukun tersebut. Perhatikan, bila keraguan itu muncul sebelum kita sampai pada rukun yang serupa, maka berarti kita kembali pada rukun tersebut. Sebagai contoh, akan berikan contoh. Tadi sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Misal, perhatikan di sini, rakaat yang pertama ada surat Al-Fatihah. Ada juga ruku. Ada sujud. Di sini pun juga demikian. Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Bila keraguan itu muncul sebelum kita sampai pada rukun yang serupa pada rakaat yang berikutnya, maka berarti kita langsung kembali kepada rukun tersebut atau rukun yang kita ragu. Sebagai contoh, misal seperti kalau kita ragu di rakaat yang pertama, apakah kita sudah sujud atau belum? Apakah kita sudah sujud atau belum? Tapi kita ragunya itu belum sampai ke sujud. Jadi kita ragunya misalnya pada saat ruku. Di rakaat yang kedua. Pada saat ruku di rakaat yang kedua, saat ruku kita ragu. Tadi saya sudah sujud 2 kali atau cuma 1 kali di rakaat yang pertama. Maka berarti apabila keadaannya demikian, kita belum sampai nih kepada sujud. Baru sampai ruku. Karena kalau sampai sujud, nanti berarti keadaannya seperti yang keadaan pertama. Nah, kalau seandainya kita ragu apakah di rakaat yang pertama tadi kita sudah sujud 2 kali atau belum, atau cuma 1 kali, atau bahkan mungkin sudah sujud atau belum sama sekali. Tapi kita ragunya pada saat kita ruku, maka langsung kita kembali ke sujud. Baru setelah itu kita sholat sesuai dengan urutannya, setelahnya baru di akhirnya nanti sujud sahwi. Ustaz kasih contoh yang lain. Kalau ini tadi ruku ya. Misal seperti ya, seorang yang ragu.
Ya, dia ragu. Ini Al-Fatihah, di sini ruku, ini sujud, di sini ruku, di sini sujud. Misal seseorang ragu, apakah dia sudah rukuk ataukah belum? Dia sudah rukuk ataukah belum di rakaat yang pertama? Tapi dia ragunya pada saat dia membaca Al-Fatihah. Pada saat dia bangkit rakaat yang kedua, nih rakaat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia ragu, apakah tadi saya sudah rukuk di rakaat yang pertama ataukah belum? Maka keadaannya demikian, dia hukumnya langsung tidak lanjutkan Al-Fatihahnya, langsung dia ruku, ambil posisi ruku, kemudian setelah itu dia lanjutkan seluruh rukun-rukun yang lainnya. Namun ini berarti dia kembali kepada rakaat yang pertama. Dia kembali ke sini. Ambil posisi ruku, lalu lanjutkan sujud, baru nanti lanjutkan Al-Fatihah rakaat yang kedua, ruku, sujud, dan seterusnya. Nanti di akhir dia baru sujud sahwi. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ini murajaah yang Ustadz janjikan pada pertemuan yang telah lalu. Ini buat yang belum nyatat, mungkin bisa dicatat. Buat yang mau menyesuaikan catatannya, maka silahkan disesuaikan catatannya. Insya Allah kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Ustadz kasih waktu kurang lebih sekitar 1 menit untuk kalau mau ada yang nyatat, kurang lebih satu menit. Boleh. Oh, iya. Spidolnya kecil soalnya. Baik, habis ini dibesarkan tulisannya. Nggak bisa dibesarkan kah itu nggak bisa di zoom kah tulisannya? Oh iya, kurang jelas semua. Apalagi di HP ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini saya hapus dulu. Sudah? Kita akan lanjutkan kembali. Baik. Perhatikan, tadi yang kita bahas adalah apabila kekeliruan itu bentuknya adalah keraguan. Ini yang kita bahas tadi. Apabila kekeliruan itu bentuknya adalah keraguan. Sekarang, bagaimana kalau seandainya kekeliruan tersebut bentuknya adalah yakin? Dalam hal ini misal kita yakin tertinggal. Tidak ragu-ragu lagi, tapi betul-betul yakin bahwasanya kita tertinggal. Atau betul-betul yakin kita keliru di dalam rukun tersebut.
Nah, bagaimana hukumnya? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ya. Ini kita sekarang berbicara yakin ya. Berbicara masalah yakin. Bila seseorang yakin tertinggal rukun, ya, yakin tertinggal rukun, yakin, ini perhatikan nomor 1. Bila seseorang yakin tertinggal rukun 1, takbiratul ihram atau niat dulu. Adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yakin dia tertinggal. Baik itu dia yakinnya tertinggal di tengah-tengah sholat atau setelah selesai sholat. Baik itu dia yakinnya tertinggal di tengah-tengah sholat atau setelah selesai sholat, maka hukum sholatnya adalah batal. Perhatikan. Bila seseorang yakin dia tertinggal, tidak ragu-ragu lagi, yakin dia tertinggal rukun 1, niat, 2, takbiratul ihram, maka berarti hukum sholatnya adalah batal. Karena 2 rukun ini adalah 2 rukun pintu masuknya seseorang ke dalam sholat. Bila 2 rukun ini tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Karena dia belum masuk ke dalam sholat. Karena dia belum masuk ke dalam sholat. Bisa dimengerti seperti ini? Baik itu ingatnya di tengah-tengah sholat ataupun juga ingatnya setelah selesai sholat. Hukumnya adalah batal. Baik. Sekarang yang kedua. Ya. Kalau tadi ini yakin tertinggal rukun pada niat dan takbiratul ihram. Sekarang yang kedua, perhatikan di sini. Tekan. Sampai nggak ke sini? Sampai ya. Yang kedua, ini tadi yakin tertinggal rukun, niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, jika dia yakin tertinggal atau keliru pada rukun salat selain niat dan takbiratul ihram, selain niat dan takbiratul ihram. Seperti misal seperti ruku, sujud, atau Al-Fatihah, atau yang lainnya. Rukuk, sujud, Al-Fatihah, ini biar gampang aja ya. Jadi kita sebutkan ini yang 3 yang paling tampak rukun. Rukuk, sujud, Al-Fatihah. Jika, dan lain-lainnya di sini, dan lain-lain. Jika yang tertinggal adalah selain niat dan takbiratul ihram. Misal seperti tertinggal ruku, sujud, Al-Fatihah, dan kemudian dia yakin bahwa dia belum melakukannya, atau dia yakin
bahwa dia keliru di dalam rukun-rukun tersebut selain niat dan takbiratul ihram. Maka perhatikan di sini hukumnya. Ya. Kan? Ini apabila dia ingat atau apabila dia sadar ketertinggalannya terhadap rukun tersebut, itu setelah selesai sholat. Selesai sholat. Contoh seperti selesai salam, baru kita ingat ternyata tadi saya belum ruku. Ternyata tadi saya belum sujud. Ternyata tadi saya belum baca Al-Fatihah. Ya. Maka perhatikan. Jadi sadarnya setelah selesai sholat. Maka di sini ada dua keadaan. Bila kita sadar bahwa kita tertinggal salah satu rukun yang tersebut seperti ruku, sujud, atau Al-Fatihah, dan waktunya tidak berselang lama. Sejak kita salam, maksudnya adalah sejak kita keluar dari sholat, maka kita hukumnya langsung kembali kepada rukun yang tertinggal. Lalu kemudian melanjutkan sholat, melaksanakan sholat. Ya. Misal seperti seseorang yang misal dia sholat subuh. Pada saat sholat subuh, kemudian dia di rakaat yang kedua tidak membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai salam, dia baru ingat. Tapi pas setelah selesai dia salam, langsung dia ingat. Dia baru sebentar baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian dia ingat. Oh ternyata tadi saya di rakaat yang kedua pada sholat subuh saya belum membaca Al-Fatihah. Maka berarti dia langsung bangkit, langsung ambil posisi berdiri, langsung setelah itu dia baca Al-Fatihah dan dia membaca atau dia melakukan rukun-rukun setelah Al-Fatihah baru kemudian dia salam. Ya, baru kemudian dia salam. Tentunya sebelum salam dia sujud sahwi. Nanti di akhir sholatnya. Saya ulangi. Bila waktunya tidak berselang lama setelah salam baru dia ingat. Oh ternyata tadi saya di rakaat yang kedua pada sholat subuh saya belum membaca surat Al-Fatihah. Maka langsung dia bangkit. Kemudian setelah itu dia baca surat Al-Fatihah dan seterusnya lanjutkan sholat sampai akhir. Sebelum salam dia sujud sahwi. Ini kalau seandainya tidak berselang lama. Tidak berselang lama. Yang kedua, apabila sadarnya kita bahwa kita tertinggal terhadap salah satu rukun atau ketinggalan salah satu rukun selain yang niat dan takbiratul ihram, namun waktunya sudah berselang lama. Misal seperti kita sholat subuh, kita kemudian ingatnya pada saat sudah jam 7 pagi. Sholat subuh kita kemudian kita beringat, oh tadi ternyata saya belum sujud di rakaat yang kedua. Ternyata saya belum ruku di rakaat yang kedua. Tapi ingatnya sudah jam 7 pagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah
Sini perhatikan, mengulangi sholat dari awal. Mengulangi sholat dari awal. Ya. Ustaz ulangi. Perhatikan di sini. Apabila waktunya sudah berselang lama. Artinya kita sudah keluar dari sholat, sudah mungkin berjam-jam, atau mungkin sudah banyak hal yang kita lakukan setelah kita selesai sholat. Baru kemudian kita ingat, ternyata tadi saya belum ruku. Ternyata tadi saya sujudnya cuma 1 kali. Dan ingat, kita betul-betul yakin. Oh, saya betul-betul yakin tadi ternyata saya cuma sujud 1 kali pada rakaat yang kedua. Maka berarti hukumnya adalah kita mengulangi sholat dari awal. Ambil air wudhu, kalau yang belum berwudhu, lalu ulangi sholatnya dari awal. Karena sholat yang pertama tadi terhitung batal. Ya, dan ini tidak bisa kita ganti dengan cuman sekedar, oh kalau begitu saya sujud sahwi saja. Enggak. Ulangi sholatnya dari awal. Ya. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Yang paham angkat tangan. Kalau paham angkat tangan. Baik. Matir, paham Matir? Ustaz, itu kan Ustaz. Ya. Itu yang untuk yang kedua tadi Ustaz. Itu apa tuh? Apa? Kalau tuh disuruh ngulang Ustaz, kalau waktu sholatnya sudah habis gimana Ustaz? Kalau apa? Waktu sholat Kalau sudah waktu habis. sholatnya sudah habis. Apa? Waktu sholat Misalnya sudah habis. Misalnya kita yakin bahwa yakinnya tuh pas sudah sholat asar gitu nah. Iya nggak apa-apa. Kita yakin pas sholat. Tetap diulangi subuhnya dari tuh. sholat kita yang tadi pertama terhitung tidak sah. Meskipun nanti kita ingatnya setelah selesai sholat zuhur, nggak apa-apa. Sholat subuh pada saat itu. Ya, bisa dimengerti? Mukhlas? Ya, karena sholat kita pada saat yang tadi pertama yang kita ketinggalan rukun itu adalah tidak sah, terhitung tidak sah. Tidak masalah sholatnya di luar waktunya, karena ini adalah bukan kita sengaja, tapi karena memang kita ingatnya bahwa kita keliru di dalam sholat pada saat waktu tersebut. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat kapan saja dia ingat. Kalau dia ingatnya misalnya dia lupa sholat zuhur di waktu subuh, ya sudah dia lakukan pada saat waktu subuh. Dan begitu pula permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, meskipun misalnya kita ingat bahwasanya kita ketinggalan rukun di luar waktu sholatnya, tetap kita kerjakan, karena sholat itu saat kita lupa atau saat kita sadar bahwa kita keliru pada sholat yang dimana kita harus mengulanginya, kita kerjakan pada saat kita ingat atau kita sadar bahwa kita keliru. Baik. Sudah apa belum? Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini kalau seandainya ingatnya setelah selesai sholat. Bagaimana kalau seandainya kita ingatnya di tengah-tengah sholat? Belum sampai kita kepada akhir sholat. Belum salam kita. Di tengah-tengah sholat kita ingat. Oh ternyata tadi saya ketinggalan rukun. Dan itu kita yakin bahwasanya kita telah ketinggalan rukun. Ya. Sudah? Baik. Sekarang kita di tengah-tengah sholat. Kalau ini tadi selesai sholat, sekarang kita bahas apabila kita ingat di tengah-tengah sholat. Ini ya, ini selesai sholat. Sekarang kita bahas bila kita ingatnya saat sholat atau di tengah-tengah sholat.
di tengah salat. Kita ingatnya di tengah-tengah salat. Apa yang harus kita lakukan apabila kita ingat bahwa kita yakin keliru, namun kita ingatnya di tengah-tengah salat? Nomor 1. Ini ada 2 keadaan juga. Perhatikan. Apabila kita ingat, apabila kita sadar tertinggal rukun. Tentunya ini selain daripada niat dan takbiratul ihram. Bila kita sadar tertinggal rukun, ya, di tengah-tengah sholat, saat sholat, dan saat sholat, dan kita telah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat berikutnya. Maka hukumnya, sini hukumnya adalah rakaat yang kita tertinggal rukun dihilangkan. Satu lagi. Apabila kita sadar tertinggal rukun, misal tertinggal sujud, tertinggal ruku, tertinggal surat Al-Fatihah saat sholat, dan kita telah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat berikutnya, maka hukumnya adalah rakaat yang kita tertinggal rukun itu dihilangkan. Sebagai contoh, misal ambil sholat subuh yang paling pendek ya, ada 2 rakaat. Ini sama seperti yang kita ragu tadi. Misal di sini ada Al-Fatihah, di sini ada ruku, di sini ada sujud. Di sini ada rakaat kedua, Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Nah, ini perhatikan. Apabila kita yakin tertinggal surat Al-Fatihah. Yakin kita tertinggal surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita telah sampai pada rukun yang berikutnya. Kita ingat bahwasanya kita tertinggal itu adalah pada saat kita sudah di rukun yang sama. Surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua salat subuh. Kita ingat, tadi di rakaat yang pertama saya belum membaca surat Al-Fatihah. Maka berarti hukumnya adalah rakaat yang kita tertinggal surat Al-Fatihah ini dihilangkan. Dan ini menjadi rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu nanti kita tambah lagi rakaat yang kedua. Dan di akhir sebelum salam kita mengerjakan sujud sahwi. Baik. Oke. Satu ulangi sekali lagi. Bila kita sadar tertinggal rukun. Dan kita telah sampai pada rukun yang serupa pada rakaat yang berikutnya, maka hukumnya adalah rakaat yang kita tertinggal rukun dihilangkan. Contoh seperti kalau kita di sholat subuh, di rakaat yang pertama kita tertinggal surat Al-Fatihah.
lalu kita ingatnya pada saat kita sudah masuk ke dalam surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Maka berarti hukumnya rakaat yang pertama dari sholat subuh kita dihilangkan, dianggap tidak ada, lalu kemudian rakaat yang kita sekarang, rakaat yang kedua itu diganti menjadi rakaat yang pertama, lalu nanti kita tambah rakaat yang kedua, dan nanti di akhir sebelum salam kita sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini sebelum kita tutup adalah apabila kita sadar, ya, sadar tertinggal rukun, sadar tertinggal rukun sebelum sampai pada rukun yang serupa pada rakaat berikutnya. Bila kita sadar bahwa kita tertinggal rukun, namun sebelum kita sampai pada rakaat yang berikutnya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Di sini sama seperti ragu tadi, kita kembali kepada rukun yang tertinggal. Jadi kembali kepada rukun yang tertinggal. Misal seperti kita kasih contoh ya di sini ya. Kita ambil sholat subuh lagi biar gampang. Ini sholat subuh rakaat pertama, rakaat kedua ada surat Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Begitu pula di rakaat yang kedua ada surat Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Jika kita ragu, jika kita yakin kita tertinggal ruku sebelum kita sampai kepada ruku di rakaat yang berikutnya. Misal kita baru sampai di surat Al-Fatihah, lalu kita ingat, oh ternyata tadi di rakaat yang pertama saya belum ruku. Maka berarti meskipun kita sedang dalam keadaan berdiri, langsung ambil posisi ruku, dan kemudian kita mulai lagi sholatnya dari ruku, dan itu dianggap rakaat yang pertama. Jadi meskipun kita sudah sampai sini, kita kembali ke ruku di rakaat yang pertama. Lalu lanjutkan sholatnya seperti biasa. Nanti di akhir sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Baik. Ini silahkan dicatat dulu. Silahkan dicatat. Kalau ada yang ditanyakan bisa nanti langsung ditanyakan. Silahkan dicatat, dan kalau ada yang harus ditanyakan
silakan ditanyakan. Ya, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas apabila yang tertinggal adalah bagian dari ab'adus shalah. Ya, seperti yang tertinggal bacaan doa tasyahud atau duduk tasyahud, sekalian juga doanya tertinggal. Ini termasuk yang sangat sering kita lupa, itu adalah duduk tasyahud yang pertama. Kalau tasyahud yang kedua itu rukun. Kalau tasyahud yang pertama ini kalau di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah bagian dari ab'adus shalah. Nanti ada hukumnya sendiri gimana kalau kita ketinggalan tasyahud. Misal kita lupa, keliru, tertinggal tasyahud. Bagaimana hukumnya nanti insyaallah akan kita bahas pada pekan depan. Ya, ini memang pembahasan masalah sujud sahwi ini adalah termasuk pembahasan yang paling rumit di dalam fikih sholat. Nanti insya Allah setelah selesai dari sujud sahwi ini, sisanya insya Allah tidak terlalu sulit. Insya Allah lebih gampang dan lebih mudah untuk dipahami. Ya. Jadi termasuk yang paling sulit. Ya, insya Allah yang setelahnya akan kita, insya Allah materinya lebih gampang. Apa pertanyaannya? Dilanjutkan sholat zuhurnya nanti setelah selesai, baru sholat yang tertinggal. Ya, dilanjutkan sholat zuhurnya baru nanti setelah selesai sholat zuhur diselesaikan, baru nanti sholat yang tertinggal atau yang kita keliru. Sudah? Ya. Ini mungkin materinya untuk pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Kita akhiri pelajaran kita dan ingat, Ustaz pesankan di rumah di murojaah, dilihat-lihat lagi catatannya karena ini termasuk dari materi yang bersambung, yang kalau seandainya yang sebelumnya belum terlalu paham, maka nanti yang setelahnya akan lebih sulit lagi untuk difahami. Dan pesan Ustadz, jika bisa dihafalkan, namun jika misalnya memang agak sulit, ya cukup difahami. Insya Allah sudah sangat mencukupi sekali, tapi kalau bisa dihafalkan, dihafalkan. Dan cara untuk kita lebih bisa memahami adalah menempatkan diri kita pada permasalahan yang sedang dipelajari. Misal, seperti tadi, kita belajar sujud sahwi kalau kita keliru, berarti kita tempatkan diri kita seolah-olah kita yang keliru pada saat sholat tersebut. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.